Halo, shalom. Kita mau sembah Tuhan, kita mau senengin hatinya. We thank you, we praise you, we adore. Biar roh hikmat wahyu ada di antara kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu. Kami minta roh hikmat wahyu turun di antara kami. Urapi kami semuanya tanpa terkecuali dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Menikmati hadirat Tuhan. Tuhan akan datang kalau ada orang yang haus dan lapar sama Tuhan. Kalau kita memiliki kehausan dan kelaparan akan Dia. Dia Allah yang ajaib, Dia akan memenuhi. Barang siapa haus dan lapar, dia akan dipuaskan. Kalau dari dalam hati kita ada kerinduan, kehausan dan kelaparan akan Tuhan, kita akan dipuaskan. Dari dalam hati kita akan mengalir aliran air itu. Semakin hari kita akan semakin dipimpin oleh Roh-Nya yang ajaib. Di dalam perjanjian lama, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Dia dipimpin oleh namanya tiang awan dan tiang api. Di Keluaran 40 ayat 34 sampai 38, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemah kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah suci dan kemuliaan itu memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik ke atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai awan itu naik. Sebab awan Tuhan ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Dalam perjanjian lama, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh tiang awan dan tiang api, lambang dari hadirat Tuhan yang menyertai mereka. Sehingga bangsa Israel kalau ngikutin pimpinan itu, dia akan mengalami kemenangan dalam banyak hal. Sama seperti kita hari ini. Kalau hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, setiap langkahmu, setiap jalanmu, engkau akan mengalami kemenangan dalam hal apapun juga. Tapi kalau hidupmu dipimpin oleh egomu, dipimpin oleh amarahmu, dipimpin oleh emosimu, dipimpin oleh kedaginganmu, kau akan ketemu problem dan masalah. Hidupmu bukan mengalami breakthrough dan terobosan, malah hidupmu akan ketemu masalah demi masalah. Tidak heran banyak orang Kristen yang hidupnya nggak dipimpin oleh Tuhan. Bukan mengalami kemenangan, bukan mengalami promosi, bukan mengalami peninggian, malah hancur, babak belur, kacau, sekalipun rajin ibadah. Ketika kita memberi hati kita kepada Kristus sepenuhnya, hati kita ini miliknya Kristus, kita nggak punya hak apa-apa atas diri kita sendiri. Kalau Kristus di dalamku, Kristus yang memerintah sepenuhnya. Itu dibutuhkan penyerahan diri. Jadi kekristenan bukannya sekedar datang ibadah ke gereja, dan kekristenan adalah pengalaman pribadi bersama Tuhan. Penyerahan hidup kita 24 jam sehari di hadapan Tuhan. Kalau bangsa Israel dipimpin oleh Roh Kudus lewat tiang awan dan tiang api, kita hari ini dipimpin oleh Roh Tuhan. Yang jadi masalahnya, kita mau beri hati untuk dipimpin Tuhan apa tidak? Semakin kita menyerahkan diri kita dipimpin Tuhan, kita akan menikmati sesuatu yang ilahi. Dan sampai garis akhir kita akan menikmati hadirat Tuhan. Ketika Roh Kudus mengurapi kamu, engkau mengalami kelahiran baru, Roh Allah tinggal di dalam hidupmu. Detik saat itu juga engkau harus mengalami penyerahan diri. Hidup dipimpin oleh Roh Tuhan sepenuhnya. Saya sering kali ngomong, kalau hidup kita ingin sukses dan berhasil dalam segala hal, dalam hal apapun juga, dengar suara Tuhan dan lakukan. Yang jadi masalahnya kita sering kali nggak dengar suara Tuhan. Kita lebih sering dengerin suara hati kita sendiri, suara perasaan kita sendiri, emosi kita sendiri yang memimpin, bahkan kata-kata orang lain yang memimpin hidup kita. Kita sering dipengaruhi hal seperti itu, sehingga banyak hal yang Tuhan janjikan tidak digenapi dalam kehidupan kita, harusnya digenapi. Hari kekristenan itu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan dipimpin oleh Roh Kudus. Tergantung dia, Tuhan nggak akan maksa, Roh Kudus nggak akan maksa kita kok. Semakin kau menyerah diri di hadapannya, dia semakin leluasa memimpin hidupmu. Semakin kau taat, kau akan dipimpin oleh Tuhan. Ketika kau nggak taat, engkau ngikutin mau sendiri, Tuhan lepas. Terserah, Tuhan berikan free will kepada kita kok.
Tergantung kita memilih apa di hadapan Tuhan hari ini. Jadi kekristenan ini adalah penyerahan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan loh. Bukan rutinitas agamawi, bukan ibadah di gereja. Kita bisa ibadah di gereja dan kelihatan kudus, suci, mulia, tak bercacat celah, tapi di luar sana terbukti hidupmu dipimpin oleh Tuhan apa tidak? Semakin kita menyerahkan diri, kita akan dipimpin Tuhan. Makanya awan dan kemuliaan itu menyertai hidup kita. Harusnya orang Kristen semakin hari semakin menampakkan kemuliaan Tuhan. Di perjanjian lama, Roh Tuhan hanya memenuhi raja, imam, dan para nabi. Tapi kita di perjanjian baru, Roh Tuhan tinggal pada setiap orang percaya. Amin. Harusnya semakin hari kita semakin menikmati hadiratnya, kuasanya begitu powerful dan dahsyat itu. Di 2 Korintus 3:18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, kelekar kemuliaan itu datangnya dari Roh, dari Tuhan yang adalah Roh. Maka kita diubahkan menjadi serupa segambar dengan gambarnya, dan kemuliaan semakin besar. Di ayat sebelumnya, tidak tahukah kamu tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan Roh Allah tinggal di dalam kamu. Tubuh kita sebenarnya kita gak punya hak apa-apa atas diri kita sendiri. Orang Kristen yang sejati itu tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Orang Kristen yang sejati memberi hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus sepenuhnya. Sekalipun kau dipimpin Roh Kudus, perjalanan kekristenanmu tidak akan baik-baik saja. Yesus dipimpin oleh Roh Kudus langsung dibawa kemana? Dibawa ke padang gurun, mengalami ujian pencobaan. Bangsa Israel ketika dipimpin Allah keluar dari tanah Mesir, dibawa kemana? Ke padang gurun. Makanya kalau menghadapi banyak hal yang tidak enak, nikmati saja jalan sama Tuhan. Toh ujungnya Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, membawa kita, memampukan kita sampai garis akhir, menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus adalah seorang pribadi. Dia punya perasaan, dia bisa disakiti dan dilukai. Di Efesus 4 ayat 30 dikatakan, jangan dukakan Roh Kudus. Kata duka itu disakitin pikiran, perasaan loh. Seperti seorang istri ketika dapat kata-kata kasar dari suaminya, apa yang terjadi? Bukankah hatinya luka? Betul nggak, Bu? Kalau suami ibu ngomongnya tanpa disadari keras, ngelukain perasaan, betul Pak? Bapak Ibu bisa bayangkan, kata duka artinya disakitin pikiran dan perasaan. Berapa banyak kita sering nyakitin hati Tuhan dengan semua tindakan kita, semua ngeyelnya kita, semua ngototnya kita. Mau kita sendiri, Tuhan suruh A kita jalan ke B, Tuhan suruh ke B kita jalan ke C. Tahu nggak? Makanya tidak heran kita berbeban berat, hidup kita babak belur terus. Alkitab kan katakan, barang siapa letih sudah berbeban berat, datanglah kepada aku akan memberikan kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu selalu berpasangan loh di dalam perjanjian lama. Bapak Ibu nanti baca kisahnya Elisa ketika dipanggil Elia, dia sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Kalau Yesus suruh pasang kuk, artinya kuknya ditaruh di kita, satunya lagi di punggungnya Yesus. Kalau Yesus ke kanan, kita ikut ke kanan, jangan kita jalan ke kiri, babak belur hidupmu. Roh Kudus suruh ke A, kita ikut ke A. Roh Kudus lurus, kita lurus. Bukan kita jalan mau kita sendiri. Tapi banyak kekristenan, orang Kristen hari ini jalan maunya sendiri. Tidak heran terbentur-bentur masalah, kena problem dan tidak pernah selesai-selesai. Hidupnya nggak ngalami breakthrough dan terobosan. Hari ini kita mau jalan ngikutin Tuhan, amin. Kita mau dipimpin oleh Tuhan dalam setiap hidupmu, anak-anak muda ini. Kalau engkau menyerahkan hatimu sepenuhnya dipimpin Roh Kudus, setiap langkahmu Tuhan akan bikin berhasil. Alkitab katakan, setiap apa yang kita kerjakan Tuhan akan bikin berhasil. Setiap langkah kita akan diberkatin Tuhan. Bakal langkah kita akan meninggalkan jejak ilahi yang memberkatin banyak orang di masa yang akan datang. Harusnya perjalanan kekristenan kita kan seperti itu. Normalnya secara ilahi perjalanan kekristenan kita alami breakthrough dan terobosan. Ujungnya masuk tanah perjanjian, sekalipun lewat padang gurun, tetap ada Tuhan yang menyertai. Tuhan itu baik adanya kok sampai hari ini. Buktinya kita bikin kesalahan berkali-kali, Tuhan tetap ampuni kan kita datang sama Tuhan. Saya sering kali nyakitin hati Tuhan tanpa disadari atau saya sadar. Saya secara sadar bikin kesalahan, saya nyakitin hati Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita bikin kesalahan, itu otomatis kita nyakitin hati Tuhan loh. Tapi Tuhan kan baik adanya, kita saja nggak baik.
Dalam kondisi apapun Tuhan tetap baik. Katakan Tuhan baik. Sekalipun kondisi saya nggak baik. Berapa banyak kita sering nyakitin hati Tuhan dengan pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Terus kita datang sama Tuhan, 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kita mengaku dosa, Tuhan ampuni kan nyatanya. Ketika kita minta ampun, darahnya menguduskan kita. Ketika kita minta ampun, kita bikin kesalahan apapun juga, kita akuin dosa kita. Yesus dengan kasih karunia ampuni dosa kita. Dan posisi kita minta ampun, langsung posisi kita seperti kudus, suci, tak bercacat seperti Tuhan. Harusnya perjalanan kekristenan kita kan setiap hari seperti itu. Makanya kita perlu membangun keintiman dengan Tuhan. Semakin kita membangun keintiman dengan Tuhan, semakin kita memiliki kepekaan yang tajam. Seperti kita kenal dengan pasangan hidup kita masing-masing. Kita tahu seleranya apa. Kita tahu apa yang dia mau dan diinginkan. Betul apa enggak, Pak? Betul? Yang sudah menikah? Kalau engkau udah menikah, kau tahu loh selera pasanganmu seperti apa. Balik yang belum menikah, engkau belajar nyenengin hati Tuhan. Nanti engkau dikirim pasangan yang terbaik dari Tuhan. Kalau engkau hidup takut akan Tuhan, pasti Tuhan kirim yang terbaik. Masa depanmu, pasanganmu, dan lain sebagainya yang terbaik dari Tuhan. Untuk kita kenal ke pasangan kita, kita perlu waktu yang lama untuk bergaul intim dengan dia. Ngobrol, ngerti maunya, ngerti keinginannya, ngerti perasaannya. Tapi kalau kita tetap melanggar perasaannya, kita melakukan segala sesuatu yang melukai, apa yang terjadi? Pasti terluka. Istri saya itu seringkali tanpa sadarin, saya melakukan hal yang dia tidak suka, dan dia akhirnya apa? Bereaksi. Bapak Ibu bisa bayangkan hati Tuhan seperti apa? Kalau kita seringkali bikin kesalahan, bikin pelanggaran, nyakitin hatinya, tidak peduli lagi dengan perasaannya, kau menyakitin hati Tuhan. Dan kau ke dalam kondisi menyakitin hati Tuhan, kau bisa nyembah, kau berasa nyenengin Tuhan. Tiap hari kau melukai hati dan perasaannya Tuhan. Jangan dukakan Roh Kudus menjelang hari penyelamatan. Kita sakiti dengan tindakan perbuatan kita. Apa yang terjadi? Bangsa Israel ketika dibawa keluar dari Mesir ke padang gurun, di padang gurun dia mengalami proses ujian. Di Ulangan 8 ayat yang kedua mulai itu, diizinkan perjalanan itu untuk uji hatinya supaya nempel kepada Tuhan apa tidak. Ternyata hatinya nggak pernah keluar dari Mesir, sekalipun fisiknya dia keluar dari Mesir. Banyak orang Kristen sudah datang ke gereja tapi pikirannya pola pikir dunia loh. Seperti orang-orang Israel di tanah perjanjian yang mau dibawa ke tanah perjanjian. Sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir tidak pernah keluar dari hati orang Israel. Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika di padang gurun, dia ngerutu, dia ngomel, dia ngeluh, jalani kehidupan yang muter-muter gak jelas ujung pangkalnya seperti apa. Padahal itu sengaja diizinkan. Tuhan izinkan bangsa Israel dilatih, karena waktu masuk ke tanah perjanjian kan penuh raksasa yang gede-gede, yang perkasa. Bagaimana dari seorang budak bisa ngalahin musuh yang gagah perkasa? Kan tidak mungkin, meski dilatih dulu di padang gurun. Kita yang baru kenal Tuhan, datang ibadah, engkau kan dipuridkan, dilatih di tempat ini, diajarin, dibekali, supaya waktu kamu praktek keluar sana, engkau mengalami kemenangan dalam kondisi situasi apapun juga. Engkau memilih sikap hidup yang benar dan hidup takut akan Tuhan. Amin. Praktek realitas kekristenan kita bukan di gereja. Di gereja kita diajarin kok, tapi realitasnya kita belajar di luaran sana. Praktek hidup setiap hari, ngalami kemenangan. Kalau engkau hidupmu dipimpin oleh terang kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan menyertaimu, Tuhan akan bawa engkau ngalami kemenangan. Bangsa Israel dibawa untuk masuk ke tanah perjanjian lewat pimpinan Tuhan, tapi nyatanya tidak didapatin. Orang yang bersungguh hati kepada dia hanya 2 orang, Kaleb dan Yosua. Sisanya mati di padang gurun. Dan generasi yang di bawah 20 tahun baru bisa masuk tanah perjanjian. Kenapa? Hatinya jahat di hadapan Tuhan, berontak kepada pemimpin, ngeyel, ngotot, menggerutu, berzina dan lain sebagainya. Itu baca di 1 Korintus pasal 10, jelaskan semuanya itu. Apa yang dilakukan bangsa Israel itu jadi peringatan kita di akhir zaman loh. Jangan sampai kita didapati menjadi orang yang jahat di hadapan Tuhan. Amin. Apa yang saya sampaikan ini akan membekali hidupmu mengalami kemenangan setiap hari. Engkau akan menikmati sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Engkau akan mengalami keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini Roh Tuhan tinggal di dalam hati kita loh. Jadi mata Tuhan tetap menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang yang bersungguh hati kepada Dia. Di kitab Mazmur dikatakan, nah, kemana aku dapat pergi menjauhi Rohmu? Aku nggak bisa pergi jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu juga nggak bisa lari dari hadapan Tuhan. Semua dosa dan pelanggaran, kelemahan kita Tuhan lihat, Tuhan perhatikan loh. Jangan coba tutupin dosa dengan kegiatan rohani.
Jangan pernah tutupi kelemahanmu dengan perbuatan-perbuatan yang kelihatannya baik. Tuhan lihat sampai kedalaman batinmu. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Ke ujung dunia engkau ada di sana, ke dunia orang mati engkau ada di sana. Kita semuanya terlanjang. Makanya Alkitab katakan, selidikin batin kita sampai kedalamannya. Selidiki hatiku dan batinku, supaya didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita berjalan dipimpin Roh Kudus, kita mau belajar nyenengin hati Dia. Ketika kita berjalan bersama istri kita, hidup bareng terus, kita nggak mau nyakitin hati pasangan hidup kita. Kamu juga nggak pengen nyakitin hati orang tuamu kan? Ini yang muda-muda ini. Kalau mau berbuat di luar kebenaran, melawan orang tuamu yang sakit, yang terluka, hanya dia diam saja. Kadang seringkali ketika seorang istri mendapatin suaminya berzina atau selingkuh, kadang dia nggak tahan, dia hanya diam aja, padahal dia nangis hatinya, terluka. Dan orang yang terluka biasanya susah dipulihkannya, butuh kasih karunia Tuhan. Tapi Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Berapa kali kita sering nyakitin hati Tuhan, ngelukain hati Tuhan, kita nggak peduli dengan Tuhan. Coba buka di Yesaya pasal yang 63 yang ke-10. Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika kau menyakitin hati Tuhan terus-terusan? Apa yang terjadi? Tuhan bukan jadi pembelamu loh, Tuhan menjadi lawanmu. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika Tuhan tidak jadi pembelamu, Tuhan menjadi lawanmu, apa yang terjadi dalam hidup? Jadi bubur kamu. Karena kita di luar Tuhan gak bisa lakukan apa-apa. Yesaya pasal yang ke-63 yang ke-10. Yorolaini, ketinggian dia, rendahin dikit. Yesaya 63 itu. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Di Efesus 4:30, jangan dukakan Roh Kudus. Di Yesaya juga ngomong, jangan mendukakan Roh Kudusnya. Tahu Bapak Ibu kenapa mendukakan Roh Kudus itu menyakitin hati Tuhan begitu rupa? Kalau kita menghujat Yesus anak Allah, engkau nggak akan terjadi apa-apa. Tapi ketika engkau menghujat Roh Kudus, engkau berurusan dengan Tuhan. Tahu kenapa? Roh Kudus yang ditaruh di dalam diri kita diingininya dengan cemburu, kata kitab Yakobus. Kenapa diingininya dengan cemburu? Karena Roh Kudus ini dulu menyatu dengan Bapa. Yesus sebelum naik ke surga minta kepada Bapa supaya Roh Kudus itu keluar dari Bapa, nyertain hidupmu hari ini, supaya hidup kita mengalami kemenangan hari demi hari, dipimpin sampai garis akhir. Di dalam perjanjian lama, orang Israel dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Di hari ini, kita hari ini hidupmu harus dipimpin Roh Kudus, supaya engkau mengalami kemenangan dalam segala situasi dan kondisi. Karena kita di luaran sana, dunia itu begitu jahat. Dunia di sana dikuasai oleh iblis. Tanpa kekuatan kita akan babak belur. Tanpa kita nempel sama Tuhan, kita Alkitab katakan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti carang itu harus nempel kepada pokoknya. Di luar pokok itu engkau gak akan bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau hidupmu di luar Tuhan, engkau gak akan ngelakuin apa-apa. Apalagi kalau sering nyakitin hati Tuhan dan melukain hati Tuhan. Jangan berharap hidupmu didapatin berkenan di hadapannya. Kalau engkau nyakitin hati Tuhan dengan sikap, tindakan, perbuatan atau apapun juga, jangan berharap engkau dipimpin oleh Roh Kudus, karena engkau nyakitin dia. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia, siapa ia? Allah Bapa, berubah menjadi musuh mereka. Apa yang terjadi kalau Allah menjadi musuhmu? Hancur semuanya. Ketika Roh Kudus memenuhi seseorang, semuanya orang tahu bahwa orang itu dipenuhi Roh Kudus. Seperti orang-orang di Yerusalem, di loteng Yerusalem menantikan kepenuhan Roh Kudus. Semua orang ketika dipenuhi Roh Kudus tahu bahwa orang itu dipenuhi Roh Kudus. Tapi ketika Roh Kudus meninggalkan seseorang, orang itu sendiri tidak pernah tahu kalau Roh Kudus meninggalkan dia. Seperti namanya Simpson, dia nggak sadar kalau Roh Tuhan sudah meninggalkan dia. Dia pikir tetap diurapin Tuhan, dia dipikir tetap menyenangkan hati Tuhan. Nggak taunya melakukan dosa terulang dan terulang lagi, sering menyakiti hati Tuhan. Kalau engkau hari ini bikin kesalahan dan dosa, sadar diri dan bertobat harusnya. Jangan sampai engkau terus nyakitin hati Tuhan terus-terusan. Kalau ujungnya engkau nyakitin terus-terusan, nanti kamu berurusan dengan Tuhan. I just want to praise you.
dengar firman, dengar teguran, berontak ngelawan, susah dikasih tahu, susah dinasihatin, tetap jalan maunya sendiri. Saya punya teman seorang hamba Tuhan yang dulunya seorang gembala sidang. Ternyata dia tinggalkan istri pertamanya dan dia menikah dengan sekretarisnya. Sekarang nggak tahu kemana. Ditegur, dinasihatin, dia tetap jalan maunya sendiri. Hancur hidupnya pelayanan, akhirnya terakhir stroke sampai 3 kali. Kita tuh bisa jatuh dalam dosa, tapi kita nggak bisa hidup di dalam dosa karena kita ada Tuhan. Roh Tuhan akan tegur kamu terus, templak terus. Orang yang sehat secara rohani adalah orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin Roh Kudus, kalau bikin dosa dan pelanggaran, templak, nggak enak, nggak nyaman. Bapak Ibu pernah bikin kesalahan kan? Atau baru ketemu sama orang, ngobrol sama orang lain, ternyata menombongkan diri. Setelah pulang ngobrol, Roh Kudus templak, enak nggak rasanya? Atau kita baru ribut, berantem, tiba-tiba Roh Kudus templak, minta maaf, enak nggak? Itu kekristenan yang sejati adalah memiliki kepekaan. Kalau kita bikin kesalahan, Roh Kudus templak, rasanya nggak enakan di dalam ini loh. Pernah ngalami kan? Artinya sehat secara rohani loh kamu kalau ditegur, Roh Kudus ditemplak, rasanya nggak enak itu. Tapi kalau kamu bandel, ngeyel, ngotot, bangkang, mokong, mau nih dewi, ditegur, dinasihati nggak mau, ngelawan, lama-lama kamu kebal, nggak punya kepekaan lagi, kamu bebas melakukan dosa. Terus kamu datang kepada Tuhan, kamu nyembah Tuhan, kira-kira apa yang terjadi? Hatimu kering dan hampa, sampai kamu ambil keputusan untuk bertobat, balik sama Tuhan, Tuhan baru pulihkan hidupmu. Berapa banyak kita sering ngelanyakin hati Tuhan kayak begitu. Makanya saya bilang orang Kristen itu tidak bisa hidup di dalam dosa, karena ada Roh Kudus yang di dalamnya nemplak terus. Kecuali kamu ninggalin Tuhan, kamu bisa hidup dalam dosa. Saya ngomong sama hamba Tuhan ini, tinggalkan, ambil keputusan, wis terlanjur katanya, sudah sampai punya anak 3. Dia hamba Tuhan loh, tahu kebenaran, dia ninggalin istri pertama dan hancur hidupnya. Siapa yang mau pakai? Siapa yang mau dengar omongannya? Ternyata di dalam kekristenan itu standar kehidupan kita tinggi dibanding yang lain. Karena kita bukan mau nyenengin manusia, kita mau nyenengin hati Tuhan. Amin. Fokus kita nyenengin Tuhan. Kalau mau nyenengin Tuhan, orang tuamu akan bangga. Kau nyenengin Tuhan, suamimu akan tambah cinta. Engkau nyenengin Tuhan, istrimu tambah sayang. Amin. Nyenengin hati Tuhan, bukan yang lain. Yang kita kejar hari ini adalah perkenanan Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalamku. Sampai engkau mati terhadap dirimu, mati terhadap keinginanmu, mati terhadap hawa nafsumu, kamu baru bisa dipimpin Roh Kudus sepenuhnya. Orang yang dipimpin Roh Kudus adalah orang yang menyerahkan hatinya, pikirannya, perasaannya, kemauannya kepada Tuhan sepenuhnya. Dan orang-orang kayak begini adalah orang yang belajar mati daging setiap hari terhadap emosi amarah. Orang ini adalah orang yang mengalami proses. Tidak heran orang-orang ini akan muncul ke permukaan, dipakai Tuhan luar biasa, baru bisa dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Bapak Ibu bisa melihat seluruh bangsa Israel mati di padang gurun. Bahkan Musa pun gak masuk tanah perjanjian, Harun gak masuk tanah perjanjian, Miriam gak masuk tanah perjanjian, Kaleb dan Yosua. Nanti pelajarin jadi PR, apa yang dilakukan Yosua, apa yang dilakukan Kaleb, apa yang membuat dia berbeda. Kalau engkau ingin didapatin sampai garis akhir hidupmu menyenangkan hatinya, mulai hari ini menyerah sepenuhnya di hadapan Tuhan, mati terhadap ego dan hawa nafsu. Kadang saya sering kali masih gagal, kadang dikuasain ego. Kadang manusia itu perlu dimatiin setiap hari, supaya kita nyenengin hati Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau kita memilih melakukan semau kita sendiri, berjalan semau kita sendiri, akhirnya apa? Banyak hal yang harusnya kita terima gak terima. Ketika Miriam dan Harun memberontak kepada Musa, apa yang terjadi? Kusta turun kepada Miriam. Akhirnya nunggu sampai Miriam sembuh dari kustanya. Terhalang gak perjalanan bangsa Israel? Terhalang. Kalau nggak takut dan hidup benar di hadapan Tuhan, harusnya hidup memberkati banyak orang lain banyak diselamatkan dengan kehidupan kita. Tapi karena ketidaktaatan kita, banyak orang nggak terima berkat.
Ngerti betapa pentingnya kita hidup dipimpin Tuhan. Amin. Kalau engkau takut dan tetap gentar, hidup takut akan Tuhan, setia sampai garis akhir. Sampai garis akhir engkau didapatin menyenangkan hatinya, banyak orang yang akan dipengaruhi melalui hidupmu, diubahkan, diberkati melalui hidupmu. Tapi kalau engkau gak taat, hari ini hidup maumu sendiri, jalan seenakmu sendiri, banyak orang yang harusnya diselamatkan melalui hidupmu, mereka akan terlewat, bahkan binasa. Dampaknya hidup takut akan Tuhan, hidup nurut sama Roh Kudus itu powerful. Katakan powerful. Memberkati banyak orang. Gara-gara saya ini belajar taat nih, belajar mati daging setiap hari. Nggak enak rasanya, sakit rasanya, tapi saya tetap lakukan supaya hidup saya memberkati banyak orang setiap hari. Makanya Bapak Ibu dengerin apa yang saya omongkan, mau dengerin apa yang saya khotbahkan, karena saya belajar mati daging setiap hari. Nggak enak, dagingmu akan jerit-jeritan kok. Kalau mau ngikutin keinginan dagingmu, engkau akan nyakitin hati Tuhan. Buat apa kita nyakitin orang yang kita cintai dan kasih? Bapak Ibu, bukankah Tuhan tidak pernah mengecewakan kita? Pernah nggak Tuhan mengecewakan hidupmu? Tuhan pernah kecewakan nggak? Coba perhatikan, sepanjang hidup kita selama ini, Tuhan pernah kecewakan hidupmu? Dia tetap the best sekalipun kita kurang ajar, sekalipun kita sering menyakitin dia, dia tetap the best. Allah kita Allah yang terbaik yang pernah ada di muka bumi. Beda dengan Allahnya yang lain. Allah yang baik itu, Allah yang setia. Bapak Ibu pernah sendirian, merasa hancur, merasa ditinggalkan teman-teman, merasa gak ada jalan keluar, bukankah Tuhan tetap setia menemanimu? Dalam kondisi kemarin pandemi semua orang lewat, dan kita sekarang sampai hari ini dipelihara Tuhan. Bukankah Tuhan baik? Terus kita mau nyakitin hati dia. Namanya orang Kristen yang kurang ajar, gak mau peduli dengan hati Tuhan. Seperti seorang suami istri. Kenapa saya gak mau selingkuh? Kenapa gak saya mau tidur sama perempuan lain? Karena saya menghormatin istri saya sebagai pasangan hidup saya. Saya jagain hatinya. Saya gak mau lukain dia. Saya mau cintai dia seumur hidup saya. Itu manusia fisik yang punya kelemahan dan kekurangan. Saya belajar mencintai kekurangan dan kelemahannya. Dan saya gak mau nyakitin dia, sekalipun seringkali tanpa sadar kita nyakitin. Betul kan? Sering nyakitin kan? Dengan Tuhan pun kita harus belajar nyenangin hati dia. Dalam kondisi apapun juga, jaga sikap, tindakan, pikiran, perbuatan. Jangan sampai mendukakan hatinya. Roh Kudus itu sensitif loh. Kau lukai, kau sakitin, dia terluka. Bukankah Simpson udah berkali-kali berzina dan ternyata dia tetap diurapi? Betul apa enggak? Pada titik tertentu namanya aja Roh Kudus, roh yang suci, dia tidak bisa bersatu dengan tubuh yang najis dan kotor. Roh Kudus sebenarnya nggak mau meninggalkan kita. Alkitab katakan dia akan menyertai kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang jadi masalahnya kita ketika milih dosa, dia nggak bisa menyatu lagi dengan diri kita yang kotor dan najis. Kecuali engkau minta ampun dan bertobat, baru dia akan memenuhi hidupmu lagi dan memulihkan hidupmu lagi. Bayangin setiap hari kita berjalan dipimpin oleh dia, dipimpin maunya dia, menghormati, menghargai perasaannya. Tambah hari tambah kita memiliki kepekaan yang tajam dengan Tuhan. Kita lebih hari tambah memiliki kepekaan yang tajam, pengaruh yang tajam. Semakin hari kita bergaul dengan pribadi yang satu ini, hidupmu akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Ketika engkau belajar firman itu tiba-tiba menjadi hidup, seperti melompat kanguru, lompat. Wah, ini kok hidup nih. Ketika engkau nyembah Tuhan, engkau masuk dalam dimensi yang berbeda. Ketika engkau melayani Tuhan, engkau memiliki pelayanan yang berbeda. Lewat perjalanan dipimpin oleh Roh Tuhan. Seperti bangsa Israel harus lewat padang gurun. Di padang gurun dilatih. Bahkan di beberapa ayat dijelaskan ada beberapa suku yang sengaja dibiarkan Tuhan gak dibinasakan, supaya melatih orang Israel ketika masuk tanah perjanjian yang mengalami kemenangan. Karena masih ada raksasa-raksasa yang gede-gede yang harus ditaklukkan. Setelah kita hidup jadi orang percaya, bukankah kita perjalanan kita waktu itu langsung masuk ke dalam medan peperangan? Kita harus menaklukkan pikiran kita kepada Kristus, kemauan kita kepada Kristus.
supaya nggak dipimpin oleh kemauan dan keinginan ego dan hawa nafsu kita, supaya kita berjalan dalam kehendak-Nya setiap hari, nyenangin hati Tuhan. Amin. Saya berdoa apa yang saya sampaikan ini nempel dalam hatimu, dan kau menjadi orang yang takut akan Tuhan, mendedikasikan hidupmu sepenuhnya untuk Tuhan. Jadi kekristenan itu bukannya sekedar kita datang minggu ibadah, atau ibadah CG atau sel atau apapun, atau ikut seminar atau apapun. Itu bagian yang kita harus ikutin supaya kita mengalami pertumbuhan dan pengenalan akan Tuhan secara utuh. Kenapa kita harus dimuridkan? Tapi praktek hidupmu adalah perjalananmu setiap hari bersama Tuhan, dipimpin oleh Tuhan apa tidak? Perjalanan hidupmu dipegang tangan Tuhan atau engkau jalan maumu sendiri? Orang yang dipimpin Tuhan adalah orang yang menyerahkan hatinya sepenuhnya. Hidup sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Kemanapun kau pergi, kemanapun kau melangkah, hatimu dekat sama Tuhan, dan kau bisa menyembah Tuhan. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me. Benar nggak Yesus everything buat kamu? And I exalt your holy name. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name. Kita setiap hari bisa ngomong I love you sama Tuhan. Sering ngomong I love you sama Tuhan nggak? Katakan I love you. Katakan aku cinta Engkau Tuhan. Ngomong yang kencang. I love you. Yes. Ketika kau bilang I love you, kamu cinta sama Tuhan. Dia lihat sampai kedalaman batinmu, kamu sungguh mencintai dia apa enggak? Ibu-ibu nih tahu nih, kalau suaminya bilang I love you, kalau bapak bilang I love you, ibu seneng nggak? Seneng nggak? Bapak sering bilang I love you nggak? Pak Gembala harus sering bilang I love you, pasti sering ini, 50 kali sehari. Ayo, istri ketika dibilang I love you, sarang eo, cintaku, negeriku, rayon pulau kelak, aku engkau luar biasa, aku bangga punya istri seperti kamu, dia seneng kok. Kelihatannya gombal, tapi itu mempengaruhi sikap dan tindakan istri ketika dapat bilang I love you. Tanya istri saya bilang I love you berapa kali setiap hari? Saya peluk, saya cium. Ketika Bapak Ibu lakukan itu dengan Tuhan, apa yang terjadi? Tidak heran Daud didapati menjadi orang kesayangan Tuhan, the man after my own heart. Kalau apa-apa Tuhan selalu ngomong sama Daud. Tidak heran Daud mengalami peperangan, dalam hal apapun dia mengalami kemenangan loh. Kecuali di Siklag, dia mengalami kemenangan. Bahkan dia menjadi raja yang termasyhur sampai hari ini. Bahkan bangsa Israel hari ini melambangnya pakai bintang Daud. Tidak ada raja seperti Daud. Ini orang yang spesial di mata Tuhan. Ketika dia bikin dosa, dia didapatin berzina, apa yang terjadi? Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Dia tahu yang membuat perjalanannya berhasil dan beruntung alami kemenangan bukan karena kekuatan kegagahan pasukannya, bukan karena apa-apa, tapi pernyataan roh Tuhan. Karena disertai roh Tuhan, dia takut kehilangan. Jangan ambil rohmu daripadaku. Beda dengan Simson, dia tidak peduli, dia bikin dosa dan pelanggaran, ngikutin hawa nafsunya, dia berzina, melacurkan diri, dia pikir merasa tetap diurapi Tuhan. Ketika detik terakhir apa yang terjadi? Dia dibelenggu, dia nggak bisa melepaskan diri, tangkap, matanya dicongkel, bahkan suruh melawak di depan orang-orang Filistin. Hidupnya diperbudak, kerja keras. Untung di hari akhirnya dia balik sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, minta kekuatannya pulih. Akhirnya dia bisa membunuh orang Filistin lebih besar dari sebelumnya. Tapi kan perjalanannya selesai di sejak itu. Harusnya kan dia melakukan perkara-perkara yang lebih besar lagi, pengaruhnya lebih gede lagi. Kalau dia ngikut sama Tuhan, dia jalan ngikutin pimpinan Tuhan. Amin. Bangsa Israel kan harusnya masuk tanah perjanjian semua, tapi nyatanya dia nggak ngikutin apa yang Tuhan mau. Bangkang, mokong, ngomel, gerutu, ngeluh, mati bangganya di padang gurun.
tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sama dengan hidupmu hari ini. Kalau jalan ngikutin apa yang Tuhan mau, nggak enak Pak, sakit Pak, iya. Siapa bilang ikut Tuhan itu enak? Nggak enak. Jangan percaya kata pendeta kalau ikut Tuhan jalanmu enak. Ujungnya pasti enak. Akhirnya pasti dipermuliakan. Akhirnya pasti diberkatin. Ujungnya ngalami promosi dan peninggian. Tapi waktu kamu mulai melangkah bersama Tuhan, apa yang terjadi? Engkau mulai masuk medan peperangan. Engkau harus pikul salib, sangkal diri, mati daging. Mati ego dan hawa nafsumu, keinginanmu, semua yang ditaruh pada pusat kehendak Tuhan. Padahal ego kita yang paling sering kali memimpin. Berapa banyak ketika ada orang ngomong kasar, kita langsung terluka dan ingin balas. Gak ada semuanya hari ini. Saya berharap sampai akhir zaman gak ada. Karena suatu hari akan muncul generasi yang bebas dari rasa tersinggung dan sakit hati. Kenapa? Dia memilih nyenengin hati Tuhan. Orang boleh sakitin kita, orang boleh ngomongin kita, orang boleh perlakukan kita buruk apapun, kita gak perlu balas. Karena kita punya Tuhan, Tuhan yang menyertain kita. Bapak Ibu ingat perjalanannya Saulus ketika dia berjalan menuju Damsyik. Di tengah jalan dia ketemu kemuliaan Tuhan. Dia nganiaya siapa? Yang dianiaya siapa? Yang dianiaya adalah orang Kristen. Dan Tuhan ngomong, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Nah, orang Kristen yang hidup benar di hadapan Tuhan, kalau engkau diperlakukan buruk, Tuhan akan jadi pembelamu. Kita nggak perlu membela diri, apalagi mengklarifikasi, menjelaskan kepada orang lain yang nyalain. Tenang saja dalam hadiratnya, ada pembelaan. Saya sering kali melihat pembelaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Cukup saya hanya berdiam dan menantikan pembelaan Tuhan, dan Tuhan lakukan sesuatu yang lain dalam hidup saya. Bagian kita untuk sampai ke situ, belajar pikul salib, sangkal diri, mati daging. Amin. Gue bisa bilang, nyembah Tuhan, I love you, I love you. Gue bisa nyembah, I just want to praise you and lift my hands and say, I love you, are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name. Bapak Ibu, ketika engkau mengalami kepenuhan Roh Kudus, bukankah itu motomu? Di Efesus 5 ayat 14, apa bacanya itu? Baca yang kencang itu apa? Efesus 4:5. Mengalami kepenuhan. Ketika engkau setiap hari berjalan dengan Tuhan, engkau mengalami kepenuhan Kristus. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau setiap hari engkau berjalan dipimpin Roh Kudus, jalan ngikutin Dia, ngikutin maunya, hidup di dalam apan dan kemuliaan Tuhan menyertai hidupmu. Engkau mengalami kepenuhan Kristus. Seperti Musa, apa yang dialami? Musa secara fisik dibikin kesalahan, dia ngambil istri orang bukan keturunan Israel, orang kulit hitam, dia ambil istrinya. Engkau amancinya ngomong begini, Musa, kamu dibikin kesalahan loh. Memang dibikin kesalahan kan? Tahu nggak apa yang terjadi? Tuhan muncul, kumpulin Miriam dan Harun di tengah-tengah kemah pertemuan. Tuhan ngomong dia, kamu ngomong apa? Kamu ngawur, kamu ngelawan pemimpin, kamu ngelawan otoritas. Memang secara fisik Musa kan adiknya, engkaunya mancinya ngomong kan wajar toh. Tapi dalam otoritas, dalam hadirat Tuhan, ngomong sembarangan, kamu melukai dan menyakitin hati Tuhan toh. Urusanmu sama Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Miriam kena kusta, Harunnya tidak kena kusta. Dia pakai jubah kesulungan, pakai jubah imam. Bahkan Harun ini orang spesial nih. Setelah jubah imamnya ditanggalkan, baru dia mati loh. Powerful tuh. Mungkin Pak Gembala nanti suatu hari akan ajar itu, jubah kesulungan, jubah imam. It's powerful. Akhirnya apa yang terjadi? Miriam kena kusta. Seluruh perjalanan bangsa Israel tertunda. Nunggu sampai Miriam sembuh loh. Gara-gara kesalahan satu orang, perjalanan seluruh orang Israel tertunda. Gara-gara bikin kesalahan kau, banyak orang yang harusnya diberkati gak akan diberkati dalam hidupmu. Makanya banyak hal yang harusnya kita terima, kita gak terima karena kita ngotot jalan maunya sendiri. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu artinya menyerahkan hatimu sepenuhnya. Menyembah bukan mulutnya yang nyembah, tapi hatimu dan kelakuan hidupmu yang nyembah. Beribadah bukan fisikmu yang beribadah, tapi seluruh hidupmu, pikiran, perkataan, tindakan, perbuatan, roh, jiwa, dan tubuhmu yang beribadah kepada Tuhan.
Jadi korban yang menyenangkan hatinya. Amin. Diberkati apa enggak ini? Katakan amin. Nyenengin hati Tuhan bukan ada yang lain. Kalau engkau nyenengin hati Tuhan, kau akan dapat perkenanan dari Tuhan dan perkenanan dari manusia. Selama kita tinggal di bumi, kita butuh perkenanan dari manusia. Dimulainya perkenanan dari manusia kalau menyenengin hati Tuhan. Dalam hal bisnis apapun, dalam pelayanan apapun, kita juga butuh perkenanan manusia kok. Selama kita tinggal di bumi ini, kita butuh manusia. Kita nggak bisa tinggal hidup sendiri. Yang jadi masalahnya, seringkali kita dipertemukan dengan manusia-manusia yang menyebalkan dan nyakitin. Nggak semua orang suka sama kita. Apalagi saya itu seringkali didamprat oleh netizen, cuek aja. Oh, saya nggak minta makan sama mereka. Orang berapa ngomong kan gratis ya? Ngomong gratis sama nggak? Dan banyak kan ngomong gratis itu biasanya ngomongnya jelek kan? Tapi sekarang kita mau belajar pakai mulut kita jadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita nggak ditentukan oleh perkataan buruk orang lain. Hidup kita nggak ditentukan oleh ucapan orang. Hidup kita ditentukan oleh janji Tuhan. Bagaimana kita meresponinya di hadapan Tuhan dengan benar. Jangan sampai kita malah sakit hati, jengkel, marah gara-gara perkataan orang lain. Buat apa? Kita kan mau nyenengin hati Tuhan tuh. Kalau sikapmu salah, nanti reaksimu salah, tindakanmu juga salah. Ujungnya engkau nyakitin hati Tuhan dan bikin dosa. Buat apa? Kita selalu akan dipertemukan dengan orang-orang menyebalkan di sekitaran hidup kita. Seperti kita sedang berada di padang gurun dan kita harus tetap memilih hidup benar. Katakan memilih hidup benar. Memilih respon benar. Tidak menyakitin hati Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau diperhadapkan dengan orang-orang yang menyebalkan dan engkau marah, kira-kira apa yang terjadi? Marah tidak mengerjakan apa-apa di hadapan Tuhan loh. Kamu otomatis kehilangan damai sejahtera dan setan bisa ambil keuntungan di dalamnya kalau nggak cepat bereskan. Makanya suami istri ketika ribut kan nggak boleh matahari. Kalau ributnya siang nggak boleh matahari tertutup, terbenam. Kalau ributnya malam nggak bisa matahari terbit, artinya supaya apa? Cepat diselesaikan supaya iblis nggak ngambil keuntungan kan? Gara-gara apa? Marah, kesel, jengkel kan? Bahkan Alkitab katakan kalau kamu mempersembahkan korban dan kamu ingat dengan sesuatu, dengan samamu, kamu tinggalin korban dulu loh. Artinya hati kita kan mesti beres dulu di hadapan Tuhan. Betul apa enggak? Ternyata hati kita ini menjadi tempat yang paling penting. Makanya hati ini harus dijagai begitu rupa. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sana terpancar kehidupan. Dijagain, jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hatimu buruk, hatimu jelek, mulutmu buruk, kelakuanmu jelek, bertobat. Nah, orang-orang kayak begini nyakitin hati Tuhan terus. Kita lihat orang-orang yang sering kali nyakitin hati Tuhan, apa yang terjadi? Ketika nyakitin hati Tuhan terus-terusan, apa yang terjadi? Kok jadi orang yang kebal, nggak memiliki kepekaan lagi, cuek, ada biasa, ngomong sembarangan, nggak peduli dengan perasaan orang, nggak punya empati, bodoh amat lah. Yang penting aku adanya kayak begini. Dulu saya kayak begitu, tapi setelah saya diubahkan Tuhan, saya belajar berubah. Saya nggak boleh ngomong kayak begitu. Berapa banyak dari kita, aku memang kayak begini kok. Kalau kamu tetap ngotot seperti itu, kamu tuh keras kepala, sombong belagu, merasa benar, merasa hebat, dan merasa berkenan dan merasa paling suci dan masuk surga sendiri. Padahal kelakuannya ngawur dan nyakitin hati Tuhan. Kita ngikutin maunya Tuhan, bukan ngikutin mau kita. Kita hormatin perasaannya Tuhan. Katakan hormatin perasaan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan itu menghormatin perasaannya, hormatin. Tuhan itu punya selera, punya kemauan, punya kehendak, itu yang harus diingatin. Kalau engkau cuek ketika dapat teguran nasihat dan kamu jalan maumu sendiri, kamu jadi orang Kristen yang keras kepala, susah berubah, dan cenderung jadi batu sandungan. Tapi hari ini ada orang-orang yang hidupnya diubahkan Tuhan. Hidupnya semakin hari semakin diubah dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu, orang jalan sama Tuhan itu ngikutin maunya Tuhan sekalipun tidak enak. Coba buka di ayat yang terakhir. Seneng gak dengar ayat terakhir? Coba senyum dulu kalau dengar. Ini ayat terakhir, senyum dulu. Coba senyum toh. Suruh senyum aja angel lebih. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-22. Ketika tahu nggak Paulus itu ngikutin maunya Roh Kudus, bukan ngikutin maunya sendiri. Ini loh orang yang dipimpin Roh Kudus. Tidak heran Tuhan percayakan nulis 3/4 perjanjian baru loh. Dia Rasul ke-13 yang gantiin Yudas.
Yang gantiin Yudas bukan Matias. Matias yang disebut 2 kali di Alkitab. Sebenarnya yang menggantiin Yudas adalah Rasul Paulus. Tidak heran dia dipercayakan nulis 3/4 perjanjian baru. Apa yang dialami? Tapi sekarang sebagai tawanan roh. Tawanan roh. Aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku. Di situ ayat selanjutnya. Ayat yang ketiga. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepada aku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Dipimpin Roh Kudus, Paulus disuruh balik ke Yerusalem. Di Yerusalem nunggu apa? Pesta. Nunggu apa ini ayat ini? Penjara dan sengsara. Dia gak peduli loh. Kondisi apapun yang terjadi dalam hidupku, aku mau jalan sama Tuhan. Sekalipun ada penjara dan sengsara menunggu aku. Ini loh orang menyerahkan hatinya sama Tuhan. Tidak heran Paulus namanya terkenal seluruh jagat raya sampai hari ini. Engkau jalan sama Tuhan, engkau gak akan ngalami penjara dan sengsara lah. Paling penjara dan sengsaramu adalah pikul salib mati daging loh. Yang gampang marah, belajar naklukkan diri itu loh, yang gampang marah itu. Gampang emosi, ngomong kotor, ngomong negatif, ngomong jelek tuh. Belajar disangkalin itu loh. Tuhan mau itu dulu. Baru Tuhan akan bentuk bahwa kamu naik level yang berbeda. Bayangkan kalau orang yang dipimpin Roh Kudus seperti ini, dia gak peduli dengan dirinya sendiri. Paulus gak peduli dengan dirinya sendiri kan. Mau di penjara, mau disengsara, aku gak peduli. Karena aku mau ngikutin apa yang dikatakan Roh Kudus. Dan ternyata ini orang yang spesial di hatinya Tuhan. Kalau engkau memiliki hati sikap seperti Rasul Paulus, dampak hidupmu akan jadi orang yang berbeda di tempat ini. Urapanmu akan berbeda, pengaruhmu akan berbeda. Bahkan kau bekerja pun akan diberkati, anak cucumu pun akan berbeda. Dan ujungnya kita mati nanti, ketemu Tuhan, kita akan didapatin menjadi orang kesayangannya Tuhan. Silakan masuk meja perjamuan kawin anak domba, karena engkau orang yang melakukan kehendak-Ku. Amin. Kita pingin kan didapatin seperti itu? Saya akan menjadi orang yang percuma, jadi hamba Tuhan yang bohong, menipu, palsu, naib. Kalau suatu hari nanti saya didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Sudah doa, udah puasa, sudah kurang tidur, ngonselingin orang babak belur. Kita seringkali ngonselingin orang babak belur. Pelayanan, korban duit, korban tenaga, dicaci maki, difitnah lagi seringkali. Terus tiba-tiba kita meninggal dan didapati tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Sia-sia. Makanya saya tiap hari Tuhan izinkan aku nih tiap hari datang kepadamu. Kau koreksi sampai kedalaman batinku ini loh. Kalau didapatin kejahatan kau cabut sampai ke akar-akarnya. Nggak enak. Nggak enak kan kalau ada sesuatu yang buruk di dalam diri kita dicabut. Bapak Ibu pingin kesabaran. Kau pingin kesabaran. Apa dikirim kesabaran 1 karung? Apa yang dikirim Tuhan? Kirim orang yang bencana loh. Kirim orang mokong loh. Kirim orang bantah, nyebelin, nyakitin loh. Apa reaksimu? Ketika engkau pingin apa? Berkat. Tuhan minta apa? Ketika engkau minta berkat, tabur dulu kan? Suruh nabur kan? Apalagi orang-orang pelit. Di Surabaya kan orangnya murah hati semua. Nggak ada orang pelit. Pasti kau diberkati Tuhan. Kau pingin dipakai Tuhan, kau kan belum mati daging. Bayar keintiman dengan Tuhan. Orang doa itu kan tidak enak kan? Siapa yang suka puasa? Puasa itu kan orang enak. Enak kan makan babi hong kan? Makan bakmi enak kan? Kamu sukanya apa? Babi ya, itu makanan surgawi sih memang. Semua makanan surgawi yang mendekatin surgawi saya nggak boleh makan karena asam urat saya tinggi. Istri saya itu ada polisi itu. Jangan makan kambing, jangan makan kacang. Surabaya ini gudangnya makanan enak nih. Surgawi semua, sop kambing, rawon, apalagi pecel. Aduh, istri saya bilang langsung lirik-lirik ya. Daripada saya pincang, mendingan nggak makan. Nyatanya kita suka makan kan daripada puasa. Siapa yang ada orang nyebelin langsung kamu tuh luar biasa dipuji, aku doain kamu supaya dipakai Tuhan, atau marah? Siapa yang suaminya ngomongnya kasar terus kamu langsung senyum, Tuhan luar biasa, atau kamu banyak kan kita sukanya apa? Reaksi salah kan? Kan gak enak kan? Jalan sama Tuhan itu gak enak kan? Di area ini kan? Kalau diberkati kan semua orang seneng. Istri-istri apalagi dikasih uang jajan lebih, nih kamu beli tas. Istri itu sukanya
pakai tas bagus ya kan. Makanya kalau foto itu langsung dipajang begini. Tasnya ngapain ya meski teteng gitu loh. Mesti begini nih. Kalau enggak pakai jam tangan, kalau enggak rambutnya gini. Ya kita meski maklum suami-suami. Kita maunya sesuatu yang enak, tapi waktu kita jalan sama Tuhan, Tuhan yang pertama mau adalah hatimu dan hidupmu sepenuhnya. Kau nyerahin hatimu dan hidupmu sepenuhnya. Tiap hari kau berjalan dipimpin Roh Kudus. Kau akan masuk tanah perjanjian seperti bangsa Israel, dipimpin Roh Kudus. Mati daging, pikul salib, sangkal diri. Baru orang akan melihat terang kemuliaan manifestasi dalam hidupmu. Kalau sering dengerin khotbah saya di YouTube, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kau pasti sering dengar perkataan ini. Kalau hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus dan manifestasi kuasa Tuhan nempel dalam hidupmu, orang yang paling bisa menikmati Tuhan melalui hidupmu adalah orang yang paling dekat dengan kamu. Siapa? Pak, lirik dong sampingnya. Nah, pasangan hidup kita yang paling bisa menikmati Tuhan melalui hidup kita. Baru orang-orang. Orang tuamu bisa menikmati Tuhan melalui hidupmu. Karaktermu, sikap, dan perbuatanmu. Tahu nggak orang yang berjalan bersama Tuhan itu selalu naik dan tidak akan pernah turun? Di Ulangan pasal yang 28. Itu bagian milikmu loh. Amin. Katakan, jalan sama Tuhan. Naik, dipromosi, ditinggikan, diberkati. Lewat proses, pikul salib, sangkal diri, mati daging. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Aku diberkati jadi kepala bukan ekor, tapi kamu malas ya nggak bisa. Aku akan diberkati jadi orang kaya raya, tapi kamu kerjanya makan tidur, scroll media sosial terus-terusan, mana bisa? Kamu jadi orang yang penuh hikmat pengertian, tapi kamu malas belajar, ya bagaimana Tuhan berkati? Besaliel dan Aholiab memiliki keahlian kok. Makanya tidak heran dia dipakai untuk membangun perkakas bait Allah. Kalau engkau jadi orang Kristen, jangan dia orang Kristen yang pelongo-pelongo di gereja, nggak ngerti apa-apa, nggak punya skill, nggak punya kemampuan. Harus punya skill dan kemampuan. Harus belajar, harus pintar, harus memiliki hikmat, pengertian dan pengetahuan. Kau jadi sukses di dunia marketplace, diberkatin di sana. Orang yang diberkatin Tuhan, apa saja dikerjakan tangannya Tuhan bikin kita Mazmur kan katakan begitu. Berarti ada yang harus dikerjakan nggak? Lah kamu pingin berhasil tapi kamu ngerjakan apa-apa pelongo-pelongo mau ngapain? Hah? Harus punya skill dong di atas rata-rata. Orang dunia itu punya skill. Perhatikan orang-orang yang sukses dan berhasil. Di luaran sana mereka memiliki skill di atas rata-rata. Tahu melihat peluang, tahu melihat kesempatan. Dia bisa dagang nanti daerah diberkati Tuhan. Bayangin roh Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, rohnya Allah Bapa tinggal di dalam kamu. Kamu ngerti kebenaran. Ini tab kebenaran, karena isinya firman. Gak bawa kitab, tulisan kitab kecil-kecil udah mulai tua, nggak bisa lihat, makanya pakai tab. Firman ada di kamu, Roh Kudus pimpin hidupmu, engkau dipimpin olehnya. Kira-kira Tuhan bikin tambah, bikin berhasil apa enggak? Powerful kan? Ketika engkau berjalan ngikutin dia, banyak orang akan diberkati melalui hidupmu. Tuhan punya tujuan maksud supaya kita jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Diberkati. Bangkit berdiri sama-sama. Kita lanjutkan tahun depan. Tutup matamu dan kita menserahkan. I just want to praise you. Tunggu sini dulu. just want to praise you.
sama Roh Kudus. Bangun keintiman dengan Dia. Beri hatimu hari ini kepadanya. Mulai bangun komunikasi, ngobrol, cerita banyak. Dia menyertaimu, Dia tinggal di dalammu. Hanya mata fisikmu gak bisa melihat kehadirannya, tapi kau bisa merasakan ketika Dia manifestasikan kuasanya. Ketika engkau sendiri, Dia memegang tanganmu, Dia memelukmu. Ketika engkau sedih, Dia ada di sampingmu. Ketika engkau merasa berdoa gak dijawab-jawab, Dia ada di sampingmu. Dia menunggu dan memperhatikanmu. Dialah yang perkasa. Senang, buka matanya sebentar. Penting ini, saya mau sampaikan sesuatu. Berapa banyak di antara kita ketika kita ngadepin masalah, kita susah berdoa. Doa rasanya mentok ke plafon, dan Tuhan merasa meninggalkan. Apalagi kalau engkau mengalami masa-masa susah, rasanya orang meninggalkanmu. Apakah Tuhan meninggalkanmu? Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia ada di sampingmu. Ketika kau sedih, Dia ada di sampingmu memeluk hatimu. Ketika kau kesel pengen marah, Dia ada di sampingmu. Hanya mata kita gak bisa melihat kehadirannya. Kalau mata kita disingkapkan, kita melihat kehadiran Tuhan di samping kita, memeluk kita. Jadi apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita khawatirkan? Gak pernah ada. Karena Tuhan menyertai kita. Aku memegang tanganmu, aku menyertaimu, dan aku tidak pernah meninggalkanmu. Berkali-kali ayat itu dikatakan di Alkitab. Dan Alkitab seringkali ngomong, jangan takut. Kenapa kok jangan takut? Tuhan ada di sampingmu. Dia menjadi panglima perangmu, Dia berjalan di depanmu. Roh Kudus sampai hari ini menyertai kita loh. Allah Bapa ada di surga, Yesus secara fisik ada di surga. Yang menyertai di bumi kita ada namanya Roh Kudus. Kalau kita bergaul dengan Dia setiap hari, kamu memiliki kepekaan yang tajam. Semakin peka, semakin peka, semakin peka. Kamu gak lagi mau nyakitin hati Tuhan, karena Dia menyertaimu. Dan kau gak merasa ditinggal sendiri. Kau doa rasanya mentok sampai plafon, Dia ada. Dia sedang ngajarin kau bertumbuh dewasa kok. Jalan sama Tuhan. Ketika engkau nyetir di kantor, di toko, di pabrik, di sekolah, dimanapun, di pelayanan, di mimbar, hari ini pun Roh Kudus di samping saya, menyertai saya khotbah, ngajarin saya banyak hal. Tuhan yang sama menyertai hidupmu, kemana engkau pergi, kemana engkau berjalan. Karena engkau menikmatin hadiratnya setiap hari. Tambah hari perjalananmu lewat padang gurun, lewat lembah kekelaman, tongkat dan gada Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ujungnya Dia menyediakan hidangan di hadapan lawan kita. Artinya setan akan dipermalukan lewat hidupmu, lewat tindakanmu. Bahkan Tuhan akan berkatin kita. Ingat Yohanes 10 ayat 10, iblis datang mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi Tuhan mendatang memberikan hidup kita dan memberikan kita kelimpahan. Di terjemahan bahasa lain, supaya kita bisa menikmati kelimpahan itu dalam hadirat. Amin. Tutup matamu, kita berdoa. Bahwa terima kasih buat firman-Mu, kami meteraikan dengan darah anak domba. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman yang Mu sampaikan ini. Firman ini nempel, terpatri, terbahat dalam loh batin kami yang paling dalam. Ayo berdoa setiap orang dalam ruangan ini, Engkau berkati, Engkau jamah mereka. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pewahyaan-Mu, bahwa kami terus berjalan dalam kekudusan, kesucian, menyenangkan hati-Mu lebih dari apapun juga Tuhan. Kami ingin didapati menjadi orang kesayangan-Mu dan sampai destinasi hidup kami. Di akhirnya kami menyenangkan hati Tuhan. Angkat tanganmu. Tuhan jamah setiap orang yang datang ibadah ini. Tuhan jamah Tuhan. Beri pengalaman pribadi mereka berjalan dipimpin oleh Roh Tuhan. Bahwa mereka berjalan dipimpin Roh Tuhan. Kamu berdoa pengurapan itu semakin kuat dalam ruangan ini. In Jesus name. In Jesus name. Manamaku boseko nomondo. Mulai sembah Tuhan. Mulai sembah Tuhan. Bangun keintiman dengan Roh Kudus. Ngomong dengan Roh Kudus, bicara dengan Dia. Dinamo sini mie Shana mozo Ibi
mencintaimu Tuhan, aku mencintaimu Roh Kudus, aku mencintaimu. Kaulah segalanya. Ekspresikan cintamu dengan Roh Tuhan. Shana Mose, sini mianamo, ikina mana mana maya, sini Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini, buat firman-Mu, buat kehadiran-Mu, buat hadirat-Mu. Kami percaya kami diubahkan dalam kuasa-Mu. Dan mulai hari ini kami komitmen menyenangkan hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu, kami mau menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Bapa Yesus Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. We love you, we praise you, we adore you. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mulai hari ini Roh-Mu akan menyertai kami akan memiliki kepekaan yang tajam. Kami mau komitmen menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami mau berjalan dalam kekudusan setiap hari. Kami mau taat ngikutin apa yang Kau mau. Berikan kemampuan itu ya Tuhan. Untuk setiap orang yang hari ini ikut ibadah online atau onsite, Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Mulai hari ini mereka akan memiliki kedalaman keintiman dengan Roh.
ngalami Tuhan di tempat kerja, di kantor, di sekolah, di toko, di pabrik. Mereka ngalami Tuhan dan dijamah oleh Tuhan dan jadi berkat sampai garis akhir. Terima kasih, kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan. Kami tidak mau mencuri kemuliaan-Mu. Semuanya buat Engkau, Raja yang agung. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan amin. And God bless you.